Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo listener, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya robbal alamin. Listener, welcome to our podcast bersama saya Salma Dan saya Devina, yang dimana hari ini kita bertemakan tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan juga narkoba. Nah, di episode kali ini kita juga kedatangan 3 tamu spesial loh. Langsung aja yuk kita sambut tamu spesial kita yang pertama, Yulinda Wulandari dengan topik menghindari narkoba. Halo, Assalamualaikum Kak Yulin. Waalaikumsalam. Halo Kak Devina, halo Kak Salma. Gimana nih kabarnya Kak Yulin? Alhamdulillah baik. Welcome to our podcast kami ya. Pada podcast kita kali ini, kita mau tanya-tanya nih sama Kak Yulin seputar narkoba yang saat ini sedang marak digunakan. Wah, boleh banget Kak Devina, Kak Salma. Nah, aku mau nanya dong, menurut Kak Yulin narkoba itu apa sih? Kan pasti udah sering denger nih di televisi atau di media massa lainnya. Jadi, apa sih narkoba menurut pandangan seorang pelajar kayak Kak Yulin ini? Nah, kalau menurut aku narkoba sendiri kan singkatan dari nar atau narkoba, ko, psikotropika, dan ba bahan-bahan adiktif, yang dimana jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Kan tadi kata kakak, ko itu kan psikotropika dan ba itu bahan atau zat adiktif. Nah, jenis apa aja sih yang meliputi keduanya? Kalau jenis psikotropika itu kan meliputi yang pertama amfetamin dan ATS, adalah stimulan susunan syaraf pusat seperti kokain, kafein, dan nikotin. Semua bahan tersebut digunakan manusia sebagai sarana mengatasi ketegangan jiwa. Yang kedua, sabu. Itu adalah nama lain dari amfetamin. Yang ketiga, obat tidur atau obat penenang seperti Nipa, Megadon, dan pil BK, termasuk zat yang dapat menimbulkan halusinasi. Nah, sedangkan jenis bahan adiktif itu antara lain yang pertama ada nikotin, ia bagian dari tembakau. Setiap satu batang rokok terdapat 1,1 mg nikotin. Sementara nikotin sendiri menjadi stimulan susunan syaraf pusat. Selain nikotin, daun tembakau terdapat ratusan zat lain, misalnya tar. 2. Alkohol. Di dalamnya ada etanol. Kadar alkohol diperoleh dari fermentasi di antara alkohol yang sangat beracun adalah metil alkohol. Wah, hebat juga ya ternyata Kak Yulin tahu jenis psikotropika dan jenis bahan adiktif. Kalau misalnya jenis narkotika yang paling sering gunakan, itu kira-kira Kak Yulin tahu nggak sih? Yang sering berseliweran atau saya dengar sih, itu jenis ganja ya, yang dimana ganja itu tumbuhan perdu liar yang tumbuh di daerah beriklim tropis atau sedang. Nah, kakak tahu kan ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Gimana sih cara kita mencegah dari penyalahgunaan narkoba ini? Nah, cara kita mencegah dari penyalahgunaan narkoba ini menurut aku tuh yang pertama mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, temui, kenali dan kembangkan daya, minat dan bakat serta hobi kalian. Yang ketiga, setiap orang pasti kan memiliki problem tersendiri. Nah, hadapi dan cari solusinya dengan benar, jangan malah dihindari dan lari dari masalah, apalagi pelariannya ke narkoba. Yang keempat, memiliki teman akrab itu pilihan, hanya saja yang menjadi masalah adalah mengorbankan diri demi pertemanan, padahal jelas-jelas itu tidak benar, dibuai oleh ajakan, bujukan, dan paksaan teman. Yang kelima, berani berkata tidak serta menolak ajakan teman untuk penyalahgunaan narkoba atau perbuatan lain yang menentang ajaran agama dan hukum. Yang keenam, pencegahan penyalahgunaan narkoba dimulai dari lingkungan orang tua, keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, sampai pada masyarakat luas melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan menggunakan beragam media. Yang ketujuh, ciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang sehat, harmonis, peduli, terbuka penuh perhatian, dan tanggung jawab, serta kasih dan sayang. Yang terakhir, jangan merokok dan minum minuman keras miras, karena itu menjadi pintu awal penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia. Setiap hari, ada 10.000 orang mati karena merokok, sedangkan di Indonesia, setiap tahun ada 57.000 orang yang mati disebabkan merokok. Kalau untuk dalil atau hadis dari narkoba sendiri itu,
Ada nggak sih, Kak? Untuk dalil atau hadisnya itu tidak ada, tetapi yang pasti menyangkut narkoba itu kan mengandung zat yang bisa memabukkan, dan zat yang memabukkan itu dalam Islam hukumnya sudah jelas haram. Jadi pasti tidak boleh memakai atau mengkonsumsi suatu barang yang memabukkan. Baik Kak Yulin, terima kasih atas waktu dan tempatnya telah bersedia kami undang ke acara podcast kita. Semoga Kak Yulin sehat selalu. Amin. Sama-sama Kak Devina, Kak Salma, amin. Begitu pula dengan Kak Devina dan Kak Salma ya. Nah, selanjutnya kita sambut tamu spesial kita yang kedua, Habibi Al-Fatih Rahman dengan topik perkelahian pelajar. Halo, Assalamualaikum Kak Habibi. Waalaikumsalam. Halo Kak Devina, Kak Salma. Gimana nih kabarnya Kak Habibi? Alhamdulillah baik. Welcome to our podcast. Pada podcast kita kali ini, kita mau tanya-tanya nih seputar perkelahian yang ramai dilakukan pelajar-pelajar saat ini, Kak. Tentu boleh Kak Devina, Kak Salma. Nah, kita mulai dari awal dulu nih, Kak. Menurut Kakak sendiri, apa sih definisi perkelahian pelajar ini? Menurut saya pribadi nih, tawuran antar pelajar itu sendiri adalah suatu bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang sama ataupun berbeda. Misalkan kayak siswa A berantem dengan siswa B gara-gara terjadi suatu kesalahpahaman antar mereka. Perkelahian pelajar ini juga merupakan suatu bentuk penyimpangan norma karena pada dasarnya perkelahian pelajar ini sering mengganggu ketentraman masyarakat sekitar dan bahkan bisa menimbulkan cedera atau luka, baik itu dari pihak yang bertengkar ataupun orang lain. Oh, begitu ya Kak Habibi. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Dan ngomong-ngomong, banyak sekali kan ya orang yang kebingungan nih tentang perkelahian pelajar dengan tawuran pelajar. Itu sama nggak sih? Menurut aku sih tidak ya, karena kalau dilihat dari sisi lain tuh tingkat problemnya atau permasalahannya yang berbeda. Seperti kalau perkelahian antar pelajar itu adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Sedangkan tawuran pelajar itu sendiri adalah suatu perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai pelajar. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja itu digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja. Bukan hanya dari artinya saja yang berbeda, tapi kalau dilihat dari sisi hukum itu berbanding jauh, yang dimana hukuman untuk orang yang terlibat tawuran pelajar itu lebih berat dibanding dengan yang terlibat perkelahian pelajar itu sendiri. Wah, jadi tuh ternyata perkelahian pelajar dengan tawuran antar pelajar itu berbeda ya. Tapi, kalau faktor yang menyebabkan kedua hal tersebut, itu berbeda juga nggak sih, Kak? Untuk faktornya sendiri sih sama, paling ada beberapa yang berbeda dikit. Dan untuk lebih jelasnya, itu tuh faktornya ada 6, yaitu yang pertama ada rational choice, yaitu disebabkan oleh kemauan, motivasi, individu, dan pilihannya sendiri. Yang kedua, social disorganization, yang artinya perkelahian pelajar yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Yang ketiga ada strain, yaitu perkelahian pelajar yang disebabkan oleh suatu faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Yang keempat ada differential association. Ini tuh penyebab utamanya terjadi perkelahian pelajar, yaitu suatu faktor yang disebabkan oleh pergaulan yang tidak baik. Yang kelima ada labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan oleh faktor terbiasa atau dicap sebagai pelajar yang nakal. Dan yang terakhir itu ada male phenomenon, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan oleh faktor jenis kelamin, bahwa laki-laki tuh lebih nakal dari perempuan. Nah, jadi begitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian pelajar. Meskipun banyak, tapi ada satu poin utama, yaitu semuanya berawal dari suatu pergaulan. Jika pergaulan kita benar, maka tak ada yang namanya perkelahian ini. Tapi jika pergaulan kita salah dan menyimpang, maka terjadilah perkelahian pelajar ini, bahkan bisa sampai ke tawuran. Wah, banyak juga ya penyebabnya Kak. Tapi apakah ada cara untuk mencegah perilaku menyimpang ini sebelum terjadinya nanti? Tentu saja ada, karena perilaku menyimpang ini tentu tidak boleh dianggap remeh karena akan berkelanjutan nantinya. Oleh karena itu, lakukanlah hal ini jika tidak terjadi
jika tidak ingin terjadi perilaku menyimpang ini. Yang pertama itu kita beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensi dirinya. Yang kedua, ya ada wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Hubungan antar keluarga berjalan baik dan jaga betul keutuhan dan ketentraman di antara keluarga. Yang ketiga, setiap anak itu unik, bahkan yang lahir dari kembar sekalipun. Karena itu, jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak meski dengan saudaranya sendiri. Justru itu akan menjadi pemicu iri hati. Yang keempat, di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah memiliki pengaruh yang besar bagi pelajar. Mencegah memang lebih baik daripada merawat. Tetapi kalau ada yang udah terkena atau terpengaruh oleh perilaku menyimpang ini, itu gimana sih caranya untuk memperbaikinya? Seperti sedia kala, Kak? Caranya ada banyak dan minimalnya tuh ada 5, yaitu yang pertama kepercayaan, yang kedua kemuliaan hati, yang ketiga kemampuan mengerti dan menghayati atau empati perasaan pelajar atau remaja, yang keempat kejujuran, dan yang terakhir mengutamakan perspektif pelajar sendiri. Nah, berdasarkan semua paparan tersebut, Islam mengambil sudut pandang yang berbeda tentang perkelahian pelajar. Kuncinya kepada posisi balik. Jika seseorang itu sudah balik, maka semua perbuatannya, baik dan buruk, menjadi tanggungan jawabannya. Tidak seperti hukum positif di Indonesia yang biasanya sanksi atas perbuatan dikarenakan jika usianya antara 17 atau 18 tahun. Sebab itu, sejak ini Islam mengarahkan orang tua agar membimbing dan mendidik putra-putrinya sejak kecil tentang al-ahkamul al-kamsah, yakni 5 hukum meliputi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ajaran Islam dengan tegas tidak pernah mengajarkan kekerasan atau anarkis. Apapun alasannya, mengambil jalan kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab sebagai pelajar muslim, kita semua diingatkan dalam visi dan misi Islam sebagai agama yang damai, santun, dan menjadi rahmat untuk semesta alam. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 107. Wah, mantap banget nih Kak Bibi jawaban-jawabannya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya telah bersedia kami undang ke acara podcast kita. Semoga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih kembali. Amin. Begitu juga dengan Kak Devina dan Kak Salma. Kita langsung aja yuk ke tamu spesial kita yang terakhir, Kanisa Santika dengan topik minuman keras. Halo, Assalamualaikum Kanisa. Waalaikumsalam. Hai Kak Devina, Kak Salma. Gimana kabarnya nih Kanisa? Alhamdulillah baik. Welcome to our podcast. Pada podcast kita kali ini, kita mau tanya-tanya nih seputar minuman keras yang saat-saat ini ramai dibicarakan dan bahkan dikonsumsi oleh anak di bawah umur. Wah, boleh banget Kak Devina, Kak Salma. Kita mulai dari pertanyaan pertama nih ya. Pertanyaan yang paling basic nih. Menurut kakak, definisi dari minuman keras itu apa sih? Minuman keras ya? Nah, dalam agama Islam biasanya disebut dengan khamar, yaitu jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Atau bisa dibilang segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Miras ini menjadi induk dari segala kemaksiatan yang terjadi. Terus ya, kakak tahu nggak sih macam-macam minuman keras itu ada apa aja? Ada banyak macam-macam minuman keras, di antaranya tuh ada wine, bir, whisky, seks, soju, rum, vodka, tequila, dan lain-lain. Nah, tapi yang paling sering dikonsumsi itu adalah wine sama bir. Terus ada yang bilang nih kak, suatu minuman biasa bisa menjadi minuman keras. Itu benar gak sih? Kalau misalnya iya, kenapa bisa begitu? Itu benar. Minuman biasa itu bisa jadi ada kadar alkoholnya yang menyebabkan minuman tersebut bisa disebut sebagai minuman keras dan haram. Kenapa bisa begitu? Karena kandungan alkohol bisa terjadi disebabkan oleh proses fermentasi jangka lama. Proses fermentasi. Berarti kalau gitu Scooby yang teh sehat itu juga dong, sama kismis yang melalui proses pengeringan juga. Enggak dong, karena kan dalam proses pembuatan Scooby yang bekerja itu bakteri, dan itu juga digunakan untuk obat. Kemudian kalau kismis itu kan dari anggur yang dikeringkan. Enggak juga lah, kismis itu halal loh, karena dia juga enggak ada tambahan kadar alkoholnya. Kakak ngaco, ih.
Kira-kira ada nggak sih Kak dalil atau hadis gitu yang berkaitan dengan minuman keras ini? Tentunya ada dalil yang berkaitan dengan minuman keras. Ini tercantum dalam Al-Quran pada surat kelima, yaitu surat Al-Maidah ayat 90-91, yang artinya pada ayat 90, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Nah, pada ayat 91 artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka, tidakkah kamu mau berhenti? Kan tadi kita udah tahu definisi sama macam-macam minuman keras ya Kak. Nah, dampaknya atau kerugian dari konsumsi minuman keras itu apa aja sih? Nah, tentunya ada banyak banget nih dampak negatif atau kerugian dari mengonsumsi khamr ini ya, yaitu ada menjadi sumber penyakit, merusak saraf dan mental, bersifat racun atau bahkan meracuni, merusak liver, merusak akhlak, dan sumber segala kerusakan. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, kita kan sebagai remaja yang masih dalam pembentukan jati diri ya Kak. Kira-kira sikap yang tepat terhadap khamr menurut Kakak gimana sih? Nah, jadi sikap-sikap tepat yang perlu kita lakukan itu ada 4. Yang pertama, tentunya kita jangan coba-coba memakai atau meminum khamr, karena bahaya dan mudaratnya ini sangat besar, baik bagi diri kita sendiri, keluarga, ataupun masyarakat di sekitar. Kemudian yang kedua, khamr, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib, semua itu adalah rijis, yakni sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela, buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bisa bermakna najis. Kita lanjut yang ketiga, bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pentahapan dari mulai ringan, sedang, dan berat, bersama-sama menemukan kenapa ini boleh atau tidak boleh, menghindari pendekatan, memaksa, dan mendahulukan materi akidah atau keimanan berlanjut ke materi syariah dan akhlak. Lalu yang terakhir, mengedepankan pola hidup bersih lahir batin, menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan rugi secara cepat dan drastis, tetap menjaga akal agar tetap sehat atau tidak dikotori dengan khamar, mencari rezeki yang halal tentunya dan berkah, serta timbulnya kesadaran diri untuk menjalankan aturan agama secara baik dan benar. Baik Kanisa, terima kasih atas waktu dan tempatnya telah bersedia kami undang ke acara podcast kita. Semoga Kanisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali kasih Kak Devina, Kak Salmah, amin, amin ya rabbal alamin. Hal yang sama dengan Kak Devina dan Kak Salmah ya. Wah, berarti hari ini luar biasa ya pembahasannya. Buat listener, jangan sampai melakukan hal-hal yang tadi udah kita bahas, yaitu perkelahian pelajar, mengonsumsi minuman keras, dan menggunakan narkoba ya. Betul tuh listener, jangan sampai kita melakukan hal tersebut karena hanya akan merugikan kita sendiri. Dan jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke deh, guys, kalau gitu kita akhiri podcast kita pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Dan terima kasih untuk tamu spesial kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.